Jepit, yung papanan, ang laki nito, yung kaya sa vlog lo. Wala ko bil po
Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Oh, kedengar, Bu. Oke. Oke. Oke, semuanya apakah bisa menyalakan kameranya biar perkuliahan kita em, enak ya, nyaman begitu kalau lihat mukanya. Nah, oke. Yang lain, yang lainnya boleh dinyalakan kameranya. Oke. Ibu Gina, Ibu Febrian Nur, sama Ibu Umi, sama Ibu Haryati. Total mahasiswa mata kuliah ini kalau tidak salah itu ada 26 orang atau 23 orang begitu ya. Sisanya kemana ya kira-kira? Yang hadir hanya 10 orang ini. Waduh, 16 orang kalau tidak 13 orang ya. Kira-kira kenapa ya? Padahal sudah saya kirim pesan itu di LMS-nya. Sudah tersedia juga link WA grup kita ya. Sudah ada begitu. Tapi kok yang bergabung hanya 10 orang. Terus di WA grup juga kalau tidak salah 10 orang juga ya, atau 12 orang gitu. Atau 13 orang. Oke, nggak apa-apa ya, kita sambil jalan aja. Kebetulan waktunya juga terus berjalan ini. Kita lakukan perkuliahan itu dari jam 19.00 harusnya tadi sampai dengan 20.45 menit. Nah, untuk durasi waktunya teman-teman semuanya sesuai dengan kebijakan dari Universitas Terbuka, untuk perkuliahan tatap maya itu tidak mesti 1 jam 45 menit ya. Boleh 1 jam 20 menit, boleh 1 jam 15 menit, boleh 1 jam 10 menit. Yang penting tidak kurang dari 1 jam. Ya, oke. Sebelum mulai perkuliahan kita pada malam hari ini di mata kuliah pengembangan web pembelajaran, betul? Betul, Bu. Dengan kode mata kuliah SPTP 4310.16 ya, artinya kita kelas 16. Nah, itu yang saya pahami dari kode mata kuliah ini. Nah, sebelumnya perkenalan dulu teman-teman semuanya. Em, Perkenalkan, saya Fitri Bugis. Saya domisili saat ini ada di Batu Raja, Sumatera Selatan. Ada yang dari Batu Raja atau dari Sumatera Selatan kira-kira? Tidak? Oke, semuanya di luar dari Sumatera Selatan ya. Nah, alhamdulillah di semester ini saya dimandatkan menjadi tutor teman-teman semuanya di mata kuliah tadi, pengembangan web pembelajaran ya. Ya, saya berharapnya semoga perkuliahan ini kita jalani bersama-sama dengan rasa semangat tentunya, dengan pembelajaran yang aktif ya. Ya, pokoknya belajarnya santai aja, tidak perlu tegang, kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya. Saya menjadi tutor di sini bukan berarti saya lebih mampu daripada teman-teman, tidak. Semuanya masih dalam tahap belajar, mana tahu teman-teman punya pengalaman, punya pengetahuan yang bisa sharing-sharing, itu boleh sekali ya.
Nah, saya itu teman-teman semuanya S1-nya jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Batu Raja, Sumatera Selatan. Ya, S1 Teknologi Pendidikan, kemudian lanjut strata 2, S2 saya di Universitas Negeri Jakarta. Untuk apa namanya? Jurusannya sama saja, sama-sama Teknologi Pendidikan. Nah, saat ini selain dosen, saya juga menjadi guru di Al-Azhar Kairo Batu Raja. Selain dari dosen Teknologi Pendidikan di Universitas Batu Raja, saya juga menjadi guru di SMP ya, guru SMP Al-Azhar Kairo cabang Batu Raja. Nah, di situ juga teman-teman, saya juga dimandatkan sebagai koordinator IT. Nah, dari beberapa pengalaman kecil saya ini, saya berharap bisa berbagi pengetahuan, terutama pada mata kuliah pengembangan web pembelajaran ini ya teman-teman. Karena saya merasa walaupun sekecil ilmu saya, itu dirasa berguna nantinya. Kalaupun gimana ya bahasanya tuh walaupun kecil tapi ya insya Allah bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya ya. Nah, saya berharapnya teman-teman jangan sungkan, apapun yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Apapun menjadi kendala boleh ditanyakan melalui LMS-nya, mengirimkan pesan, atau boleh berdiskusi di forum kita di LMS, atau juga kalau memang dirasa itu responnya kurang, maka silakan teman-teman untuk menghubungi saya melalui WA Group, atau kalau memang butuh privacy misalnya silakan WA pribadi saya ya. WA pribadi sudah ada di dalam grup itu, sudah kita buat grupnya ya. Nah, sebelum masuk pada materi teman-teman semuanya, saya perlu sedikit berkenalan kepada teman-teman. Gunanya apa? Gunanya sekaligus untuk mengisi link absensi pada web pertama ini. Karena seperti yang teman-teman ketahui, untuk link absensi web itu yang bisa mengisinya hanya tutornya, ya. Nah, boleh kita sebutkan namanya satu-satu, kemudian dilengkapi dengan NIM-nya. Sebagai pelengkap, boleh teman-teman share domisilinya di mana, kemudian aktivitas saat ini apa gitu ya. Dan jurusannya terutama, jurusannya juga disebutkan nanti ya. Boleh kita mulai dari Ibu Sofia. Silakan Ibu Sofia, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya Sofia warahmatullahi Umar. wabarakatuh. Saya domisili di Bandung, di UT Bandung juga. NIM-nya 0534720007 dari Prodi Pendidikan Matematika. Terima kasih. Oke, domisilinya di Bandung ya Ibu Sofia? Iya, Bu. Oke, usianya saat ini berapa kalau boleh tahu? 25. Oke, kelihatan masih muda-muda sekali ya kelas ini ya. Kebetulan kemarin juga saya mengajar web yang pembelajaran online itu tidak semudah ini ya, tetap muda lah, tetap muda tapi tidak semudah ini ya. Oke, kita lanjutkan Ibu Dita Rahmah, silakan Ibu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dita Rahma Giparia, nomor induknya 042883 Saya domisili dari Lampung Tengah, UT dari Bandar Lampung. Jurusannya dari Pendidikan Matematika. Asih. Pendidikan apa Ibu? Mohon maaf.
Dari Jurus ke jurusan matematika. Oh, matematika. Iya. Oke. Oke. Usianya Ibu kalau boleh tahu? 31. Oke, 31 tahun. Ya, masih muda lah, 31 tahun ya. Selanjutnya Iya. Ibu Laila, silakan Ibu Laila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Serli Romansyah. Domisili saya di Bogor dengan NIM 0453529 dan jurusannya Pendidikan Matematika. Oke, pendidikan matematika ya. Iya, Bu. Usianya Ibu Usianya 22 tahun. 22 tahun. Oke. Selanjutnya Bapak Faisal, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Faisal Ma'ruf, domisili dari UT Jakarta, asal dari Karawang. NIM saya itu 0509254497. Umur saya sekitar 24 tahun, Bu. Terima kasih. Sekitar ya. Sekitar 24 tahun. Oke, siap. Salam kenal Bapak Faisal. Selanjutnya Ibu Kartika, silakan Ibu Kartika. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ayu Kartika Julianti. Saya dari UT Bali. NIM saya 054009147. Prodi saya Teknologi Pendidikan. Oke, boleh disebutkan ulang Ibu NIM-nya? 054009147. Oke, usianya berapa Ibu? 20 tahun. 20. Wih, mungil sekali ya 20 tahun. Oke, lanjut. Terima kasih Bu Kartika. Bapak David, silakan Bapak David. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Ibu pengampu dosen pada mata kuliah perancangan web pembelajaran, Ibu Fitri. Dan selamat malam buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Thomas David Pareza, dipanggil David, dengan NIM 05511919218. Saya beralamat di Jambi, dan jurusan saya prodi saya Teknologi Pendidikan. Usia saya saat ini 22 tahun. Oke, 22 tahun. Baik, lanjut Ibu Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Haryati, saya asli dari Palembang. NIM saya 044004839. Saya prodi matematika, maksudnya pendidikan matematika. Usia saya 33 tahun. Oke. Salam kenal Ibu Haryati. Kebetulan saya dari Batu Raja. Oh iya, salam kenal. Tetangga ya. Oke. Batu Kita Raja Keempat, Ibu. Iya, betul. Kita lanjut ke Ibu Gina. Silakan Ibu Gina. Halo Ibu Gina. Baik, kita lanjut dulu ya ke Ibu Umi Taslima. Silakan Ibu Umi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Taslima dengan NIM 057190385 dari domisili Serang, Prodi Teknologi Pendidikan dengan usia 21 tahun. Terima kasih. 21 tahun, siap. Terima kasih Ibu Umi. Selanjutnya Ibu apa ini? Ibu Nur ya, Febrian Nur Asti. Silakan Ibu.
Masih di mute suaranya, oke. Halo, Ibu Nur. Kayaknya sinyal ya. Atau sinyal saya. Halo? Kayaknya Ibu Nur jaringannya ya. Oke. Oke, nggak apa-apa Ibu Nur dan Ibu Gina. Silakan tuliskan nama lengkap dan juga NIM-nya melalui kolom chatting aja ya. Kolom chat aja biar saya bisa tuliskan di absen saya untuk data kehadiran tuh web pertama pada mata kuliah pengembangan web pembelajaran ya. Oke, hari ini tentunya teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman aja ya. Kebetulan saya juga lumayan muda ya, 29 tahun. Jadi ya beda-beda sedikit lah ya. Oke, sebelum mulai saya mau suasananya santai aja, tidak terlalu kaku ya. Ya kayak diskusi pada umumnya lah. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita memasuki materi mengidentifikasi strategi dan bahan pembelajaran ya. Tentunya teman-teman semuanya sudah membuka LMS-nya terutama di sesi ketiga berarti ya. Sesi ketiga mata kuliah perancangan web pembelajaran. Sebelumnya saya share screen dulu biar saya bisa menampilkan materi. Untuk materinya sudah terlihat belum, teman-teman? Materinya sudah tampil atau belum kira-kira? Di Belum, saya Bu. belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum Belum. ya, sebentar Ya. ya. Yang terlihat apa saat ini? Aplikasi Zoom-nya. Oh, aplikasi Zoom-nya. Bentar ya. Kalau ini sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Kita mulai ya, teman-teman ya, pembelajarannya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan di pertengahan penjelasan atau yang mau didiskusikan, silahkan disampaikan ya. Kita diskusinya santai aja karena untuk materi ini lumayan banyak ya, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di Learning Management System teman-teman semuanya, itu kita punya 5 tujuan pembelajaran ya. Ada 5 tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan materi mengidentifikasi strategi dan bahan pembelajaran. Oke. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama yaitu mengatur urutan penyajian konten pembelajaran.
Kemudian merancang strategi pembelajaran, kemudian pesan pembelajaran, kemudian mengembangkan bahan pembelajaran, serta mengembangkan instrumen evaluasi. Nah, untuk 5 tujuan ini nanti akan kita bahas secara runtut ya, secara jelas agar teman-teman bisa memahami konsep dasar bagaimana merancang web pembelajaran. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita itu diibaratkan sebagai tukang ya yang sedang membangun rumah. Nah, dari sinilah awal kita mempelajari bagaimana merancangnya, bagaimana strateginya, bagaimana alurnya. Itu nanti ketika mengembangkan suatu web pembelajaran yang difungsikan sebagai media pembelajaran. Oke? Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tujuannya? Atau request mau diskusi apa nantinya? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya itu adalah pengertian dari strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu, teman-teman? Kira-kira ada yang tahu atau tidak? Strategi pembelajaran? Ada yang sudah pernah baca kira-kira? Belum ada? Oke, sebelumnya saya sedikit menyampaikan ya teman-teman ya, untuk ketentu web itu ada penilaiannya dari Tuton ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif, yang berdiskusi, entah itu menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, atau malah menjawab pertanyaan dari temannya itu bisa menambah poinnya nanti pada saat di penugasan setelah melakukan web ya. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu, teman-teman? Jadi, strategi pembelajaran itu adalah cara ya. Cara atau pendekatan yang digunakan guru atau dosen untuk menyampaikan materi dengan tujuan pembelajaran yang bisa tercapai dengan baik. Ya. Strategi itu adalah cara berarti. Nah, cara apa? Cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ya. Misal, tujuan perkuliahan kita hari ini apa tujuannya? Ya, saya sebutkan tadi yang ada 5 yang di awal tadi. Nah, strateginya apa? Ya, cara untuk mencapai itu. Ya, pendekatan, cara atau pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contohnya apa? Contohnya cara mengajarnya. Bagaimana siswa itu dilibatkan, bagaimana materi itu disampaikan, dan bagaimana suasana kelas dibentuk. Ya. Oke. Kemudian slide selanjutnya. Bentar ya.
Ada urgensi ya. Ada urgensi perancangan web pembelajaran. Ntar saya naikkan dulu biar ini enggak tabrakan. Nah, urgensi web pembelajaran. Apa sih urgensi web pembelajaran? Kira-kira kita sekarang ini pembelajarannya itu bagaimana yang Bapak Ibu ketahui? Kira-kira pembelajaran yang ada saat ini. Kira-kira sama kayak tahun-tahun lalu, kayak tahun-tahun yang lalu banget yang masih hanya menggunakan buku sajakah atau seperti apa? Ya, Assalamualaikum. Izin menjawab Ibu Tutor. Kalau Yes. misalkan Nama siapa, Pak? Faisal Faisal ya? Ma'ruf, ya, Oke. betul Ibu. Izin menjawab untuk soal tadi. Mm-mm. Sepengalaman saya mengajar di sekolah SMP yang saya masuki itu sebenarnya ada beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Misalkan Mm-mm. dari yang tadinya hanya mengandalkan buku fisik saja, sekarang SMP merenovasi sebagian besar yang tadinya bergantung kepada fisik, ada Mm-mm. istilahnya kayak fasilitas bor layar sentuh apa lah saya kurang paham itu. Bukan bor layar sentuh Mm-mm. sih, kayak TV besar gitu, Bu. Jadi bisa Iya, disentuh misalkan. Jadi bisa disentuh, nanti si anak itu kalau misalkan belajar itu lebih bervariatif, Ibu. Begitu. Kalau itu kasusnya betul. di sekolah saya. Dan juga ada beberapa ujian praktek juga yang sekarang itu bukan hanya teori, tapi emang langsung dipraktekkan langsung, Ibu. Jadi misalkan nih di bidang teknologi informasi, jadi mereka itu langsung praktek menggunakan laptop yang sudah disediakan oleh sekolah seperti itu, Ibu. Oke, Oke. terima. Terima kasih Bapak Faisal sudah berbagi ya, terutama sudah bekerja ya. Tentunya sudah ada pengalaman terkait itu. Ya betul. Jadi untuk transformasi pendidikan saat ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya tidak hanya bergantung pada buku saja. Kalau dulu ya hanya di buku, mau tidak mau hanya di buku. Dari itu untuk pembelajaran-pembelajaran yang dulu, khususnya saya itu sangat mengalami ya, gurunya itu masuk memberikan buku cetak, ini harus dirangkum minimal berapa halaman, baru nanti dikasih tempo misal berapa hari setelah pelajaran itu ada lagi, pertemuan kedua misalnya, itu nanti dikumpulkan terus di gurunya tanda tangan kecil gitu, paraf kecil gitu sebagai gimana ya, maksudnya sebagai bukti kalau kita tuh udah merangkum itu. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya, untuk sekarang ini kebanyakan sekolah itu sudah tidak menggunakan metode ini lagi. Ya. Karena metode ini gimana ya kalau tidak efisien itu ya sesuai dengan kondisi saat itu ya, tapi untuk yang saya rasakan itu bikin pegel tangan aja gitu. Ininya nggak masuk, ilmunya nggak masuk, terutama karena tidak dijelaskan ya, hanya disuruh nulis saja minimal 10 lembar misalnya dengan buku yang setebal itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman ya, khususnya teman-teman yang nantinya akan menjadi seorang pendidik baik itu dari jurusan matematika karena gelarnya SPD ya nantinya ya. Kemudian juga TP, tentunya khususnya untuk TP karena kita menggabungkan antara teknologi di dalam pembelajaran itu fungsi jurusan TP itu gitu. Tugas jurusan TP itu sebenarnya secara garis besarnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dulu tuh hanya menggunakan buku, sekarang ini sudah ada web pembelajaran. Ya.
terutama yang Bapak Ibu gunakan, web pembelajaran. Jadi entah dari mana saja asalnya, entah dari Bogor kah, entah dari Bali kah, entah dari Palembang kah, semuanya bisa belajar. Dengan cara apa? Dengan teknologi yang ada saat ini. Ya, dengan web pembelajaran. Nah, inilah Bapak Ibu urgensinya. Mengapa web pembelajaran itu menjadi penting? Kira-kira ya ini, transformasi pembelajaran ke digital. Jadi pembelajaran itu tidak lagi terbatas ruang dan waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau di mana? Mau di rumah, mau di kafe sambil ngopi misalnya. Juga bisa mengikuti pembelajaran dengan web pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa sebagai digital native. Apa artinya? Jadi mahasiswa saat ini itu terbiasa menggunakan teknologi. Ya. Semuanya saat ini, Bu, Bapak, semuanya menggunakan teknologi. Karena apa ya? Karena perkembangan zaman tentunya. Ya. Setiap hari kita menggunakan handphone, ya, mengakses internet, dan juga yang paling banyak diakses itu adalah media sosial. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu semuanya, pembelajaran juga harus mengikuti kebiasaan tersebut. Kalau hiburan saja seperti media sosial kita anggap hiburan, artinya untuk pembelajaran, media pembelajaran juga harus terupdate. Contohnya apa? Ya, web pembelajaran atau Learning Management System yang kita gunakan saat ini, LMS, e-learning, ya. Oke. Yang ketiga, kebutuhan belajar itu fleksibel dan mandiri. Nah, tujuannya apa? Dengan web pembelajaran ini, teman-teman semuanya, itu diharapkan mahasiswanya atau siswanya bisa belajar dari mana saja. Ya. Kalaupun tidak tetap maya seperti ini, misal web ini sudah selesai atau pembelajaran biasa, misalnya melakukan diskusi, mengerjakan tugas, ya, itu tetap kita bisa lakukan dengan menggunakan web pembelajaran. Ya. Nah, yang keempat, web sebagai ekosistem belajar. Jadi, web ini tidak hanya tempat membaca materi, tapi juga apa? Tempat diskusi. Di UT ada itu di e-learning tempat diskusi. Evaluasi. Evaluasinya berbentuk apa? Bisa dalam berbentuk tugas, bisa dalam berbentuk kuis, ya. Bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik. Ya. Nah, juga ada tempat tugasnya, Ibu, Bapak. Seperti di setiap sesi, tidak di setiap sesi ya, maksudnya di sesi berapa kira-kira untuk penugasan itu? Di sesi 3 ini misal. Di sesi 5 nanti juga ada tugasnya misal. Di sesi 7 juga ada. Ya. Kemudian tempat komunikasi. Tempat komunikasi ini berupa apa? Bisa berupa pengiriman pesannya yang saya lakukan ke Bapak Ibu semuanya. Sebagai pengingat, kalau kita akan melakukan proses web pertama. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di pesan saya itu setiap mahasiswa
siswa di kelas perancangan web pembelajaran ini saya kirimi pesan satu-satu. Ya, itulah gunanya. Jadi selain daripada mengirimkan pesan melalui WA, saya juga mengirimkan pesannya melalui web pembelajaran atau e-learning. Ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, web pembelajaran itu Bapak Ibu tidak seperti kampus. Maksudnya seperti kampus. Kampus kecil yang ada di dalam jaringan. Jaringan apa? Ya, jaringan internet yang dalam bentuknya digital. Ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau cukup lumayan paham? Kalau cukup, belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Framework perancangan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Framework perancangan. Jadi, Bapak Ibu, dalam membuat web pembelajaran itu ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Apa saja? Yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. Ya. Sebelum merancang sebuah web pembelajaran atau sebuah media pembelajaran, itu yang pertama sekali kita lakukan adalah analisis kebutuhannya dulu. Kebutuhan pembelajarannya dulu dianalisis. Kira-kira, misal Bapak Faisal tadi mengajar mata pelajaran IPA misalnya. Nah, tapi Ibu di sekolah kami ini belum ada lab IPA-nya. Jadi belum bisa melakukan penelitian. Kira-kira apa sih Ibu media yang bisa digunakan untuk membantu menuntaskan permasalahan sesuai dengan kebutuhan mereka? Apa kira-kira? Coba apa kira-kira? Laboratorium online misalnya. Lab online. Itu bisa kita kembangkan, Ibu Bapak semuanya. Ya, dengan rangkaian-rangkaian tertentu. Kalau untuk membuat laboratorium pembelajaran, misal laboratorium IPA online misalnya. Ya. Begitu juga untuk membuat web pembelajaran, ada rancangannya. Inilah rancangannya. Kemudian merumuskan tujuan capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP. Ya. Fungsinya untuk apa? Agar tujuannya lebih terarah. Web pembelajaran kita ini terarah tujuannya untuk apa? Ya. Kemudian desain strategi pembelajaran. Nah, caranya. Kembali lagi, strategi itu cara. Cara mengajarnya seperti apa? Itu kita tentukan terlebih dahulu. Ya, kita desain terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengembangkan konten dan media. Kira-kira konten apa yang akan mau kita masukkan ke dalam web pembelajaran kita? Ya, materi apa yang mau kita muat misalnya di dalam web pembelajaran kita? Nah, catatannya Bapak Ibu semuanya terkait dengan materi yang mau kita masukkan ke dalam e-learning atau web pembelajaran itu idealnya ada 3.
3 sumber belajar yang harus kita masukkan ke dalam e-learning kita. Bentuknya apa, Ibu? Bentuknya itu modul pembelajaran sebagai bahan bacaan, kemudian juga PowerPoint-nya sebagai materi penekanan. Kalau dirasa mahasiswa atau siswa itu terlalu banyak membaca materi di modul pembelajaran, maka kita singkatkan di dalam PowerPoint-nya. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Video pembelajaran. Nah, bagaimana dengan UT Ibu? Apakah semuanya sudah termasuk? Jawabannya sudah. Karena di UT itu sudah memasukkan 3 media pembelajaran, 3 materi ya. 3 materi. Jenisnya. Ada video, ada PowerPoint, dan juga ada modul. Modul di sini bentuknya bukan modul ajar ya, bukan modul ajar seperti RPP, RPS begitu bukan, tapi modul pembelajaran, bentuknya seperti buku yang biasa teman-teman baca sebagai bahan referensi. Nah, itu modul pembelajaran. Ya. Kemudian yang terakhir itu evaluasi dan revisi. Apa tujuan evaluasi dan revisi ini di dalam framework perancangan web pembelajaran? Ya, tentu saja ada tujuannya. Ya, untuk melihat apakah pembelajaran itu efektif atau tidak. Sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi nanti. Ya. Untuk apa? Untuk direvisi. Setelah dievaluasi, kira-kira nanti ada kekurangan, maka ditambahkan di bagian revisi. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nah, kalau pertanyaannya bagaimana yang paling penting kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira bagian mana yang paling penting? Jadi semuanya penting ya, Bapak Ibu ya. Semuanya penting. Tidak ada bagian mana yang paling penting, itu semuanya penting. Ya, pasti ada lah bagian mana yang paling penting. Cuman bentuk framework perancangan ini dia sistematis. Jadi harus berurutan dan harus tersusun. Ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu mengatur urutan konten atau instructional flow. Apa itu maksudnya? Nah, dalam pembelajaran Bapak Ibu, ini urutan materi yang sangat penting. Ya. Kalau diibaratkan itu kita sama kayak masak. Kalau diibaratkan dengan kegiatan sehari-hari. Ya. Urutannya. Kalau masak itu nggak tahu bahan-bahan mana yang dimasukkan duluan, ya memang memang masakannya akan masak ya, tapi belum tentu masak sempurna. Kenapa? Ya karena harus berurutan. Misal mengatur urutan konten ini yang pertama ada pendahuluan. Nah, aktivitas pengetahuan awal. Ya, ada pendahuluannya. Kemudian sama kayak yang ada di course kita, kelas kita, itu ada bagian pendahuluan, di bawahnya ada tujuannya, ya. Kemudian di sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat itu ada materi-materi intinya, ya. Juga kalau ada itu biasanya dimasukkan contoh kasus. Dilihat seberapa mahasiswa mampu memecahkan kasus yang diberikan.
Agar apa? Agar terlihat lebih nyata sebagai latihan atau penguatan. Nah, dari sinilah nanti bisa dievaluasi seberapa jauh tercapainya proses pembelajaran ini. Ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi kalau si dosen bertugas tanpa memberikan penjelasan materi? Kira-kira? Ya, mungkin ada sebagian ya mahasiswa, ada sebagian siswa yang mampu mengerjakan tugasnya sebagai bahan evaluasi, tetapi tidak sedikit pula yang tidak paham karena tidak dijelaskan konsepnya, materinya. Ya. Oke. Sampai di slide 7, kira-kira ada yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Maaf Ibu, izin bertanya. ya silakan Ibu. Atas nama siapa Ibu? Atas nama Haryati. Haryati, oke, silakan Ibu. Kan kalau semisalkan kita merancang web ini kan Bu ya, otomatis anak-anak itu menggunakan gadget gitu ya Bu ya, gadget atau menggunakan komputer gitu. Nah kan kebanyakan sekarang ini kan ada aplikasi AI gitu Bu ya. Jadi gimana caranya kalau semisalkan kita itu supaya anak-anak itu tidak memakai aplikasi AI itu untuk latihan gitu Bu. Oke, maksudnya strateginya ya Ibu ya? Ya, Oke, kalau strateginya berbentuk latihan, Ibu, kita bisa akalin. Bagaimana cara mengakalinya? Bikin soalnya ada waktunya. Nah, jadi misal soalnya ABC-an nih, misal, atau esai nih, misal. Jadi kira-kira aja, untuk satu soal itu kira-kira berapa menit siswa bisa mengerjakan. Jadi dia nggak ada punya kesempatan tuh buat akses Chrome dulu, buat akses internet dulu, buat cari jawabannya. Ya, kita bisa atur. Nah, kalau pengalaman saya itu karena sekolah kami itu terutama kan saya mengajar di SMP ya, SMP Al-Azhar Kairo, itu pembelajarannya pakai iPad, Ibu Bapak. Pakai iPad, jadi nggak pakai buku. Ya memang ada pakai buku, ada beberapa kali nulis gitu. Latihan juga ditulis gitu, ada bukunya. Cuman tidak yang buku tok seperti sekolah-sekolah lain. Nah, begitu cara saya mengatasinya tuh begitu. Saya bikin soal itu ada waktunya, semacam kita tes CPNS kalau Ibu Bapak pernah mengikuti. Jadi itu kita nggak bisa ada lagi waktu untuk buka web, buka apa tuh enggak. Gitu ya. Atau memang kalau tidak tidak menggunakan soal yang pilihan ganda misalnya soalnya esai dan itu kita tidak mau menggunakan waktu biar anak-anaknya bisa berpikir lagi gitu. Itu sebenarnya Bapak Ibu ada triknya untuk melihat apakah itu AI atau tidak, terutama struktur penggunaan bahasa yang digunakan oleh siswa. Ya, itu ada. Biasanya, Bapak Ibu semuanya, untuk soal-soal yang bentuknya esai, itu kalau AI yang menggunakan dia kompleks, Bapak Ibu. Sedangkan kita tahu nih, anak-anak kita,
Karena proses pembelajarannya tidak mungkin 1-2 hari saja kan, pasti sudah 1 minggu, 1 bulan, 1 semester misalnya. Kita sudah mengenal anak ini di sebatas mana kemampuannya. Kita sudah bisa mengukur, ya. Kalau bahasanya yang kira-kira dia tidak biasa dalam menggunakan bahasa-bahasa yang baku banget, misalnya, itu kita bisa jadi penilaian sebenarnya. Ya, ada penilaiannya. Bisa kita lakukan ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa mengenali siswanya, bisa mengenali mahasiswanya nanti ketika sudah jadi dosen ya. Begitu Ibu Hartati. Gimana Ibu Hartati? Haryanti ya. Ya, terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, kok ini ada 2 ya? Nah, ada pendekatan penyusunan konten, teman-teman. Apa saja itu? Ya, pendekatan penyusunan konten itu apa saja? Ada 4. Yang pertama ada hierarki, teman-teman, atau hierarkis. Apa itu konten atau pembelajaran atau materi yang hierarkis? Nah, sini sudah saya rangkumkan ya tadi. Sebetulnya saya mau tuliskan di sini, cuman kayaknya kepenuhan. Ya, tapi perlu diingat, Ibu Bapak, pendekatan penyusunan konten itu ada 4. Yang pertama hierarki. Hierarki ini ada dari dasar ke lanjutan. Apa contohnya? Contohnya di sini saya contohkan mata pelajaran matematika ya. Mata pelajaran matematika itu kan dari dasar, dari pengetahuan dasar sampai dengan keberlanjutan. Apa itu maksudnya? Ya, misal pembelajaran yang dilakukan oleh anak kelas 3 SD misalnya, atau kelas 2 SD. Pelajaran matematika apa biasanya? Misal penjumlahan, ya. Dari dasar dulu. Kemudian setelah penjumlahan itu ada pengurangan. Ya. Kalau dirasa penjumlahan, ternyata anak-anak sudah tahu nih penjumlahan, ya gampang lah bagi mereka gitu. Kita lanjutkan pengurangan. Ya, kalau penjumlahan itu mereka rasa sudah biasa, pengurangan itu biasanya belum terbiasa kalau pengurangan. Makanya urutannya penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian, naik level lagi, kemudian pembagian, dan juga aljabar misalnya. Nah, gak mungkin kan belajar dari penjumlahan langsung ke loncat ke aljabar, tidak mempelajari pengurangan lagi, tidak mempelajari perkalian lagi, begitu juga dengan pembagian, gak mungkin. Ya, nah jadi itulah yang dimaksud dengan konten hierarki atau materi yang berbentuk pendekatan hierarki. Ya. Nah, yang kedua itu ada prosedural. Prosedural ini apa, Ibu Bapak? Prosedural ini bentuk konten yang tersusun langkah demi langkah. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misal kita mau bikin akun misalnya, akun Instagram misalnya. Jadi apa urutannya, langkah demi langkahnya apa? Ya pertama kita harus download dulu aplikasi Instagram. Ya kan? Setelah download, apa? Daftar akun.
Nah, setelah daftar akun apa? Verifikasi biasanya. Ya, verifikasi. Setelah verifikasi, maka dilanjut dengan pengisian profil. Nah, biasanya ini banyak tuh orang-orang tuh biasanya mengisi bagian profilnya, bagian biodatanya misalnya. Ya, diisi dengan apa? Ya, diisi dengan food vlogger misalnya. Atau guru di, begitu ya biasanya, guru di ini. Atau mengajar di ini. Nah, gitu. Jadi prosedural ini langkah demi langkah yang disusun. Jadi nggak bisa loncat-loncat dari download aplikasi kemudian langsung mengisi, ya nggak bisa. Kita harus mengikuti prosedurnya dulu, langkah-langkahnya dulu yang harus kita ikuti. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu spiral. Nah, spiral ini apa? Spiral ini, Bapak Ibu, materi yang dipelajari secara berulang. Tapi, ada tapinya. Setiap pengulangan itu biasanya lebih dalam, Bapak Ibu. Ya, lebih dalam biasanya. Dan lebih kompleks juga. Meningkat. Nah, bahasanya di sini meningkat. Ya. Itulah perbedaannya. Nah, kalau contohnya, contoh sederhananya, misalnya pembelajaran apa ya, misalnya teater misalnya di kelas 7 SMP misalnya. Kalau untuk di kelas 7 itu biasanya materi dasarnya dulu, pengertiannya, ciri-cirinya, ya. Komponen-komponen teater itu apa? Bentuk-bentuknya, ya. Materi dasarnya dulu. Nah, kemudian yang kelas 8 nanti dia mengulang sedikit tapi melanjutkan. Dengan apa? Dengan menganalisis misalnya. Sudah lumayan berat. Nah, yang ketiga apa? Kelas 3-nya nanti, kelas 9-nya. Itu penerapan atau evaluasi. Dengan cara apa? Ya mereka mempraktikkan misalnya. Karena sudah dipelajari nih di kelas 8 dan di kelas 7. Mereka sudah paham. Jadi mereka praktik mimik wajahnya, intonasi suara dialognya, ya. Begitu yang dimaksud dengan spiral. Pendekatan penyusunan konten jenis spiral, ya. Nah, kalau yang terakhir itu konstekstual, maksudnya seperti apa? Situasi nyata yang dialami siswa. Situasi berbasis kasus nyata. Ya. Contohnya apa, Bapak Ibu semuanya? Kalau di mata pelajaran matematika misalnya, yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari apa sih? Ya, misalnya belajar peluang atau belajar persentase, ya, itu bisa itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Persentase, misalkan kalau belajar di kelas 7 SMP, 8 SMP, itu biasanya sudah sedikit belajar persentase ya, kelas 9 gitu. Jadi apa yang bisa dia bawa dalam kehidupan sehari-hari? Belajar persentase ini, contoh kecilnya saja, dia bisa pergi ke mall, melihat potongan harga, diskon, dengan persentase sekian. Nah, itu maksudnya pendekatan penyusunan konten dengan jenis konstekstual. Ya, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Jadi ya, penekanannya singkatnya ya, biar mudah diingat, itu sudah saya tuliskan. Hierarkis itu dari mudah ke sulit. Ya, dari dasar ke lanjutan kalau bahasanya di sini. Kalau prosedural itu sesuai urutan, urut langkahnya. Kalau spiral itu diulang dan makin mendalam. Kalau konstekstual itu kasus nyata, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti bebas Ibu Bapak mau pilih pendekatan penyusunan konten yang mana, misal untuk di web pembelajarannya, ya. Atau mau seluruhnya juga boleh, misal di sesi 1 nanti jenis penyusunan kontennya seperti ini, di sesi 2 seperti ini, sesi 3 seperti ini, ya. Tapi dengan catatan-catatan yang sudah disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Kira-kira untuk karakteristik siswa yang seperti ini, khususnya SMP misalnya, kira-kira cocoknya pendekatan apa ya materinya gitu. Ya, itu nanti disesuaikan saja. Kemudian slide selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis web. Ya. Strategi pembelajaran berbasis web. Apa itu? Nah, ini ada 4. Ya sudah saya tuliskan di sini, ada 4 ya. Belajar mandiri atau self-paced learning. Ya. Apa itu belajar sesuai dengan kepercayaan sendiri? Kira-kira dengan karakteristik siswa yang seperti ini, kira-kira cocok nggak ya dia belajar mandiri? Gitu. Nah, ini bisa dipilih. Blended learning. Kombinasi antara sinkron dan asinkron. Ya. Kira-kira seperti apa itu pembelajaran blended learning? Contohnya ya pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Pembelajaran pembelajaran online dan tatap maya. Ya. Sinkron dan asinkron. Kemudian collaborative learning. Nah, collaborative learning ini belajar bersama melalui diskusi. Ya. Berdiskusi misalnya bisa juga bentuknya diskusi online ataupun diskusi langsung. Itu namanya collaborative learning. Ya. Kemudian yang terakhir itu PBL, singkatannya Ibu-ibu, Bapak-bapak itu PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis kasus atau permasalahan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita memberikan kasus pada siswa atau mahasiswa. Nah, nanti kita minta mahasiswa atau siswa itu menyelesaikan kasus yang kita berikan, kemudian biasanya dipresentasikan. Ya, itu strategi pembelajaran problem based learning. Ya. Nah, selanjutnya implementasi strategi dalam web. Strategi dalam web. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, bagaimana implementasinya. Ada video, ada forum, ada kuis, ada tugas, ya. Ini semuanya sudah dan sedang Bapak Ibu lakukan. Semuanya ada di LMS kita, di LMS UT. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Atau mau bertanya terkait yang lain? Nah, untuk materinya nanti akan saya kirimkan ke grup WA kita ya, biar bisa akses materi dan juga akan saya kirimkan di e-learning kita di pertemuan sesi ketiga ya. Ada. Sudah tahu ya contoh-contohnya implementasi ini, strategi tadi, saya rasa materinya masih sangat dasar ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa membacanya berulang, kalaupun ada pertanyaan di tengah-tengah proses pembelajaran mandiri nantinya ya, setelah selesai web ini, bingung, tadi saya rasanya nggak bertanya deh, tapi kok sekarang ada ya pertanyaan. Nah, itu silahkan ditanyakan melalui pesan yang ada di LMS kita, atau tidak di forum diskusi kita, atau kalau memang sudah mentok misalnya mau bertanya cepat jawabannya ya silahkan ditanyakan lewat WA ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu slide ke-12 itu merancang pesan pembelajaran. Ya, di sini sudah saya masukkan ada 4 cara merancang pesan pembelajaran. Pesan pembelajaran ini apa? Pesan pembelajaran ini adalah bagaimana materi itu mau kita sampaikan atau mau kita komunikasikan ke peserta didik kita, ya. Nah, yang pertama itu cognitive load. Apa itu? Hindari informasi yang terlalu banyak. Ya, informasi yang terlalu banyak yang kira-kira siswa kita berat untuk menerima karena materinya terlalu banyak itu hindarin. Kalau bisa dipangkas saja. Ya, kalau bisa dipangkas saja. Kemudian segmentasi konten. Apa itu maksudnya? Materi itu dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Kalau apa? Ya, kalau materinya sudah terlalu banyak. Ya. Terus bahasa akademiknya harus komunikatif. Bahasa akademiknya, bahasa pembelajarannya itu ya jangan bahasa-bahasa yang susah dimengerti oleh siswa. Itu kan biasanya kan banyak kan istilah-istilah yang jarang kita dengar, itu biasanya banyak tuh. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kalaupun ada, silahkan dibuat glosariumnya. Apa itu glosarium? Glosarium itu berisi tentang istilah, kemudian ada pengertiannya gitu, bahasa singkatnya ya. Istilahnya sebelah kiri, sebelah kanan pengertiannya. Nah, itu bisa disertakan dengan glosarium, gitu ya. Kemudian bahasanya juga harus jelas. Nah, ini sudah jelas ini, bahasanya tuh harus jelas. Nah, kalau bisa juga diintegrasikan antara teks dan visual. Apa itu maksudnya? Materi atau konten yang mau kita sajikan itu semuanya jangan bentuknya yang teks. Karena apa? Karena siswa itu biasanya cepat bosen.
bosan siswanya. Ah, apa sih Ibu nih? Banyak banget ini materinya, ini berapa lembar udah. Kan biasanya begitu. Ya, kalau bisa ditambahkan visualnya. Visualnya bentuknya apa ya? Bentuknya gambar misalnya. Kalau bentuknya modul bisa ditambahkan gambar, ya. Atau tidak, kalau di web pembelajaran itu bisa tambahkan video yang kayak tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Atau tidak juga bentuknya PowerPoint, ya, yang ada gambar-gambarnya sedikit lah. Biar nggak semuanya itu materi, teori, ya. Yang terakhir, nah, oh iya, yang ini yang termasuk yang terakhir tadi ya, integrasi teks dan visual atau multimedia learning. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip multimedia learning. Apa itu? Sudah saya masukkan di sini prinsipnya. Ya, prinsipnya sudah ada. Ada dual channel. Apa itu dual channel? Belajar melalui visual dan verbal secara bersamaan untuk meningkatkan pemahaman. Ya. Kemudian ada teks dekat gambar, contiguity. Ya. Ada coherence. Hindari distraksi. Hindari informasi yang tidak relevan. Kemudian modality. Audio dipadukan dengan visual yang lebih efektif. Ya. Dibandingkan dengan teks panjang ya, maka beberapa pilihan ini yang paling tepat untuk dimasukkan ke dalam konten pembelajaran. Ya, ini juga materinya masih sangat sederhana. Saya yakin itu Bapak Ibu paham terkait ini ya. Nanti untuk materi-materinya silahkan dibantu lagi materi yang ada di LMS kita, entah itu modulnya, entah itu akses perpustakaannya, itu biasanya ada itu terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kemudian pengembangan bahan pembelajaran. Ini tadi juga sudah saya sampaikan ya, untuk pengembangan bahan pembelajarannya. Ada modul, ada video, ada infografis untuk ringkas konsep ini bisa PowerPoint, ada simulasi interaktif jika memungkinkan ya. Cuman untuk 3 ini modul, video, dan PowerPoint itu biasanya wajib ada di setiap web pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini standar kualitas bahan. Standar kualitas bahan. Apa itu maksudnya? Standar kualitas bahan, pembelajaran yang kita lakukan itu, yang kita gunakan itu, sudah harus baik. Bagaimana melihatnya? Dengan 4 kategori ini. Relevan dengan tujuannya, akurasi materinya, keterbacaannya, kemudian aksibilitas atau mobile friendly. Nah, biasanya setiap web pembelajaran itu Bapak Ibu bisa diakses menggunakan perangkat apapun. Entah itu handphone, entah itu PC, entah itu laptop, entah itu iPad, ya, atau tablet, atau laptop. Semuanya bisa pastinya. Dengan catatan harus mempunyai jaringan internet. Harus mempunyai kuota lah ya kalau untuk HP.
Nah, itulah ya tujuannya ini standar kualitas bahan. Selanjutnya, pelajaran. Bagaimana itu instrumen evaluasi pembelajaran? Ada formatif, Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Contohnya ada kuis, ya, ada latihan. Itu bentuknya yang formatif. Kalau sumatif, itu ujian akhirnya. Setelah pembelajaran, misal satu semester diadakan ujian akhir, nah itu namanya evaluasi sumatif. Ya. Kemudian kalau bentuknya authentic assessment, itu bentuknya project. Jadi misal sama seperti pembelajaran kita saat ini, perancangan web pembelajaran. Misal untuk evaluasi akhirnya itu diminta untuk teman-teman semuanya mengembangkan web pembelajaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan authentic assessment. Bentuknya project. Sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang dikembangkan. Entah itu buku biasanya, entah itu media pembelajaran, itu bentuknya authentic assessment. Dan yang keempat itu peer assessment namanya. Apa bentuknya? Bentuknya diskusi. Ya. Bentuknya diskusi. Oke. Nah, selanjutnya prinsip evaluasi digital, Bapak Ibu. Apa itu prinsip evaluasi digital? Ada 4 lagi kategorinya. Harus valid, ya. Ukur yang seharusnya diukur. Harus konsisten atau reliable, harus objektif, dan memberi umpan balik otomatis atau keunggulan web kita. Ya, keunggulan web kita ini apa sih? Nah, itu harus menjadi prinsip evaluasinya. Siapa yang mengevaluasi? Tentunya pengguna. Pengguna web pembelajaran yang kita rancang nanti, yang kita kembangkan nanti. Ya. Orang itulah yang bisa mengevaluasi. Tugas kita apa? Tugas kita merevisi sesuai dengan hasil evaluasi yang didapatkan. Ya. Nah, di sini ada contoh struktur web pembelajaran. Apa saja sih contohnya? Misalnya, ya. Contoh isinya, isi web pembelajaran kita. Misalnya ada halaman beranda atau halaman homepage, ya. Ini biasanya pengisinya isinya ada kata-kata pengantar. Misal selamat datang di ini. Ya. Pada course ini atau pada mata pelajaran ini misalnya kita akan mempelajari ini selama 1 tahun ke depan. Nah, di situ dituliskan di bagian homepage, ya. Kalau untuk pengembangan 1 mata pelajaran. Tapi kalau yang dikembangkan ini seluruh pelajaran, tapi di 1 web pembelajaran itu biasanya homepage-nya itu berisi tentang narasi yang global. Ya. Biasanya selamat datang di web pembelajaran sekolah ini. Web ini berisi tentang materi-materi, mata pelajaran, ada nanti mata pelajarannya. Ya. Itu homepage-nya. Kemudian materinya atau konten utama. Nah, ini juga ada nanti menunya. Ada latihan juga.
Ada kuis, ada forum, ada tugas. Nah, ini berulang ya, berulang karena memang setiap elemen ini harus masuk di induknya, ya, di strukturnya, di instrumen evaluasinya, di prinsipnya, dan yang tadi di atas tadi ya, semuanya masuk itu berkaitan. Nah, yang slide selanjutnya, contoh skenario nyata. Ya, nanti sedikit saya perlihatkan bagaimana web pembelajaran yang sudah saya buat ya. Alhamdulillah kemarin untuk web ini sudah mendapatkan piala Bapak Ibu karena sekolah SMP yang baru saya masuki itu baru berjalan 1 tahun ini Bapak Ibu. Namun menunjukkan progres yang bagus ya, istilahnya begitu. Sehingga kemarin kami sudah mendapatkan piala penghargaan dari sekolah pusat karena untuk pembelajarannya sudah menyamai atau persis seperti sekolah yang ada di pusat. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana bentuknya. Nah, ini contoh skenario nyata yang kita lakukan, yang Bapak Ibu lakukan, terutama di pembelajaran menggunakan Learning Management System. Ya, ini semuanya sudah melakukan, membuka materi, menonton video, mengerjakan latihan, diskusi, mengumpulkan tugas, mengikuti kuis juga. Ya, semuanya sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan bagaimana web pembelajaran yang sudah kami coba kembangkan ya, dan alhamdulillah dipakai sampai saat ini Bapak Ibu. Ini contohnya. Kemarin alhamdulillah saya dan tim yang mengembangkan ya. Al-Azhar Cairo baturaja.com. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti diharapkan teman-teman semuanya itu bisa mengembangkan ini. Ya, karena jujur saja Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tamat kuliah, ya, itu jarang sekali yang ditanya itu lulus dari mana. Yakinlah. Ya memang ada, cuman tidak sebanyak itu. Lulusan dari mana, itu jarang terjadi. Tapi apa yang ditanya? Apa yang kamu bisa lakukan setelah tamat dari kampus itu? Ya. Apa yang kamu bisa lakukan? Apa keahlian kamu setelah mendapatkan gelar sarjana? Nah, itu yang mau kita jawab. Ya. Harapan saya Bapak Ibu semuanya bisa mengembangkan web pembelajaran ini. Karena yakinlah Bapak Ibu, untuk teknologi itu tidak akan ada habisnya. Malah bertambah terus, ya. Bertambah terus. Harus kita upgrade skillnya, harus kita pahami dulu teorinya, ya. Harus kita pahami cara praktiknya seperti apa, ya. Karena Bapak Ibu secuil pengalaman saya dari S1 dan S2 kemarin, kemudian saya alhamdulillah untuk tesis saya itu pengembangan learning management system untuk sekolah yang ada di Baturaja. Pada saat itu karena musim corona, jadi apa solusinya pada saat itu? Sehingga siswa walaupun dirumahkan itu tetap bisa belajar.
Nah, alhamdulillah saya mengembangkan learning management system pada saat itu untuk SMA Negeri 3 Batu Raja. Ya. Itu tugas akhir saya pada saat S2. Nah, dari pengalaman saya yang sekecil itu, Bapak Ibu, saya bisa kembangkan kembali sehingga saya bisa bekerja. Alhamdulillah saya bekerja juga di tempat yang saya bisa menuangkan ide-ide saya bisa menuangkan kemampuan saya dalam membuat learning management system. Ya, kalau kemarin di tesis saya untuk SMA Negeri 3, kalau untuk di bidang pekerjaan saya membuat learning management system khususnya Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Batu Raja. Nah, inilah yang saya kembangkan. Ini linknya alazharkairobaturaja.com, bagaimana nanti dia bisa diakses di internet, ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya, nanti akan kita pelajari juga. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Di sini sudah saya masukkan username dan passwordnya. Kalau tidak salah di sini sudah saya tapi saya lupa passwordnya ya, sebentar. Karena saya kalau di iPad itu langsung, oh ini masuk. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari saya, si guru, ya. Kalau tampilan dari si pembuat, saya juga pembuatnya, tapi beda. Ya, tapi beda. Nanti minggu depan akan kita ulik lagi, akan kita pelajari lagi bagaimana. Karena untuk saat ini pukul juga sudah menunjukkan 20.37 ya, sedikit lagi pembelajaran kita selesai. Tapi inilah Bapak Ibu. Nah, yang saya kembangkan. Ya. Kursusnya, dashboardnya, ini juga ada bagian pesannya di sini, ada notifikasi, ada foto profil, ya. Nah, di sini juga sudah ada Bapak Ibu. Ya, gitu. Harapan saya, Bapak Ibu semuanya bisa juga mengembangkan ini. Karena yakinlah Bapak Ibu, secuil pengetahuan tentang pengembangan web pembelajaran, insya Allah akan dicari. Karena banyak instansi-instansi yang memerlukan ini. Ya. Oke, semangat. Mau bikin produk sendiri? Mau punya keahlian setelah tamat dari UT? Nah, ya. Jangan sungkan untuk bertanya, Bapak Ibu semuanya. Jangan ngerasa bahwa pembelajaran ini aduh sulit banget ya, susah banget ya. Kira-kira aku mampu nggak ya bikin itu? Jangan. Itulah tugas saya. Ya. Walaupun sedikit pengalaman, insya Allah bisa berbagi ke teman-teman semuanya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Atau ada yang Ibu. Ya, boleh. Silakan Ibu Umi. Jadi untuk tugas akhir atau evaluasi dari matkul pengembangan web ini, kita disuruh membuat sebuah proyek dalam bentuk software ya Bu ya? Iya, dalam bentuk web pembelajaran. Sebuah web. Ya, terima kasih Bu. Jadi contohnya Ya. seperti yang Bu tadi tampilkan ya Bu ya? Betul. Nanti bentuknya akan seperti itu. Cuman bagaimana nanti kebijakan dari universitas kita, universitas terbuka ya,
Entah itu bikinnya dari awal nyampe akhir banget, atau misalnya sebagian, atau kerangkanya, atau seperti apa, untuk minggu depan nanti akan kita bahas lagi, ya. Oke. Oke, Tapi terima kasih, Bu. Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu semuanya mempunyai niat atau rencana untuk mengembangkan ini, ya, hubungi saya. Oke? Saya siap mendampingi, saya siap berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Karena saya tegaskan lagi, setelah tamat dari universitas itu jarang ditanya lulusan mana, alamatnya di mana, sekolahnya bagaimana, ya. Tapi kemampuannya apa? Itu yang kita mau, apa ya, bahasanya tuh unjuk skill, ya. Itu yang mau kita tunjukkan. Kemampuan kita. Tidak masalah kuliahnya dari jauh, tidak masalah pembelajarannya online, tatap maya, tapi semangatnya oke, diskusinya oke, keaktifannya oke, kemauannya oke. Ya. Teknologi saat ini sangat berkembang, Ibu Bapak, pesat sekali. Insya Allah dengan kemampuan kita bisa. Ya. Semangat. Ada yang mau kira-kira bikin web sendiri? Bikin e-learning sendiri? Mau nggak kira-kira ini? Mau, Ibu. Iya, harus ya. Harus mau dong, harus semangat. Tambah di CV Bapak Ibu nanti setelah bekerja. Mampu mengembangkan web pembelajaran. Hubungi saya. Ya kan? Nah, jangan ditanya uangnya berapa, jangan. Lumayan, bisalah untuk beli baju. Ya kan? Bisalah untuk beli baju. Untuk beli sepatu, bisalah. Insya Allah ya. Pasti ada Ibu Bapak, pasti ada peluangnya. Semangat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf, Ibu. Iya, boleh Ibu Wafiatul. Oke. Tadi mohon maaf, saya telat masuk, Ibu. Untuk ini absensi kehadiran web, Ibu sendiri apa kita ngakses di e-learning ya, Ibu? Oke, Ibu Wafiatul. Untuk kegiatan web, itu tutor yang mengakses. Ya. Nah, sekarang saya meminta tolong Ibu Wafiatul untuk menyebutkan NIM-nya. Nanti saya bisa mengisi absensinya. Berapa, Ibu? NIM-nya berapa? 044 72 72 63 63 98. berapa? 63 98. 98. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Ibu Wafiatul. Ada lagi yang belum disebutkan namanya tadi? Ibu Kartika sudah ya? Ibu Gina tadi masih ada nggak Ibu Gina Rahayu? Berapa Ibu NIM-nya? Iya, Bu. NIM Ibu berapa Ibu? 0491 0491 82469. 82469. Oke. Oke, ada lagi? Saya Ibu, Iya, Ibu Febrian, silakan Ibu. yang Silakan. tadi sinyalnya agak sedikit Iya. bermasalah. Mana? Maaf Berapa nih Ibu? Ibu. Untuk NIM-nya 521 521
Bentar. 05 dosen. 5488. 5488. Oke. Ada lagi, Ibu Bapak? Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi, Ibu Bapak semuanya? Ya, nggak apa-apa, Ibu Gina. Oke, kalau tidak ada, Ibu Bapak, saya mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera sebentar, karena saya mau screenshot sebagai bentuk laporan bahwa kita sudah melakukan web pertama mata kuliah pengembangan web pembelajaran. Semuanya tolong aktifkan kameranya, saya screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Ibu Bapak, terima kasih banyak sudah mengikuti web pertama ini. Tetap semangat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi saya langsung ya. Insya Allah saya selalu siap mendampingi Bapak Ibu semuanya. Ya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih Ibu. Makasih Terima Ibu. kasih. Sama. Izin saya akhiri ya. Ya Ibu, silakan. wabarakatuh.